Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya. Saya seorang santri dan saya ingin menikah. Tetapi saya ingin memanfaatkan ilmu saya walaupun sedikit untuk masyarakat. Karena saya yakin di kampung saya sangat membutuhkan saya. Saya harus bagaimana? Saya bingung. Ingin menikah tapi masih di pesantren. Kalau tidak, saya takut mendekati zina. Sebaiknya harus bagaimana? Terima kasih sebelumnya, Buya. Yang perlu dibangun dalam diri seorang hamba yang beriman adalah rasa takut melakukan kemaksiatan. Jika rasa takut melakukan kemaksiatan ini kuat, maka matanya cerdas akan pintu halal. Sehingga pintu halal baginya sangat mudah untuk dicari. Tapi kalau seorang hamba tidak pernah takut dengan yang haram, maka jauh dari pintu halal. Karena dia masih nyaman dengan keharaman yang selama ini digelutinya. Khususnya para santri harus semakin takut kepada Allah. Dia penuntut ilmu. Zina adalah haram dan muqaddimahnya. Kalau seorang santri betul-betul menghindar dari zina dan muqaddimahnya dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syahwat, maka ketahuilah pintu halal akan kebuka lebar. Begitu mudah mencari kehalalan. Asalkan benar-benar dia menghindar dari yang haram. Satu. Yang kedua, jangan sampai ada yang berkeyakinan bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan sebuah rencana. Jangan sampai ada yang menganggap pernikahan adalah mengganggu kesuksesan sebuah rencana. Apakah menuntut ilmu atau usaha atau sekolah. Karena apa? Menikah adalah untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Yang takut zina atau tidak sampai derajat takut zina tapi dia bergolak syahwatnya. Dan itu perlu dipenuhi. Dan cara memenuhinya adalah pintunya adalah nikah, tidak ada lagi. Uniknya, orang yang ingin menyempurnakan pendidikan di kampusnya, dia punya syahwat yang bergolak. Kemudian dia menghindar daripada pernikahan karena takut pernikahan itu menjadikan sebab dia tidak sukses. Anehnya, dia tidak susah untuk melakukan zina. Apa bedanya? Bedanya kalau zina dimurkai oleh Allah, kalau yang halal ridho Allah. Dia tidak senang dengan ridho Allah. Dia melakukan zina. Zina kan urusan dengan perempuan. Dan besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahli iman susah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan zina. Karena dia pintu halal tahu betul. Begitu mudahnya pintu halal. Baik. Maka jangan sampai ada keyakinan bahwasanya menikah adalah menghalangi menuntut ilmu. Orang-orang besar itu dalam menuntut ilmu didampingi oleh pasangan. Hampir tidak ada orang alim, sedikit sekali orang alim yang menjadi alim. Ada orang alim menjadi alim rata-rata didampingi seorang istri. Ada yang alim tanpa didampingi istri, tapi sampai meninggal, sampai wafat. Karena memang beliau tenggelam dalam dunia ilmu. Sampai tidak sempat untuk memikirkan yang demikian itu seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mau jadi boleh. Mau jadi Imam Nawawi. Ilmu hebat. Tapi nggak menikah. Baik. Akan tapi menikah itu karena halal sudah. Dia punya yang halal. Pikiran semakin cerdas. Tidak pikiran kotor kemana-mana. Dan akan terarah. Jadi himbauan kami kalau memang takut zina sudah wajib menikah. Yang menjadi repot lagi dalam menikah itu apa? Cara memilihmu itu salah. Ambisimu yang kau turuti. Bukan kebutuhanmu yang kau penuhi. Dia mengejar ambisinya. Sehingga dia harus menikah dengan perempuan model begini, nggak dapat. Akhirnya Pak, syahwatnya tidak terpenuhi. Akan tapi orang cerdas akan memenuhi. Pertama yang penting agama nomor satu, yang kemudian adalah hajat kau terpenuhi, selesai ini. Untuk mencari lebih bagus, iya perlu waktu. Oke, sabar sedikit dapat yang lebih bagus, mencari, memilih. Jadi Anda hendaknya menikah. Santri yang baik Anda menikah, dan setelah itu Anda akan tentram, tidak takut kepada zina karena Anda punya yang halal. Setelah itu ilmunya semakin
jelas, manfaat, dan Anda insya Allah berguna di masyarakat Anda, insya Allah. Jangan ragu menikah. Dan juga pilihlah mertua yang tidak merepotkan Anda harus pakai resepsi gede-gedean. Kalau ternyata calon mertua Anda nggak mau, cari calon mertua yang mau dengan kesederhanaan. Kalau calon istrimu tidak mau, cari calon istri yang mau dengan kesederhanaan. Jangan memaksakan dirimu dengan sesuatu yang engkau pun tidak akan mampu. Akibatnya adalah bulan madumu hanya seminggu, setelah itu bulan garam karena harus merasa pedesnya utang. Nah, jadikan hidupmu adalah indah selamanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Salawatnya Ibu. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ini dengan Ibu Dia dari Surabaya. Silakan, bisa langsung bertanya kepada Bu ya. Iya. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Bu ya, saya mau bertanya. Saya kan ibu rumah tangga ya Bu ya. Nah, ini saya itu ingin menambah anak gitu loh Bu ya. Cuman sama orang tua sama mertua itu tidak boleh. Karena kan adat Jawa mengatakan bahwa nanti kalau menambah anak, waktu anak ketiga wetonnya kurang dari anak pertama dan kedua, itu rezeki ayahnya bisa turun Bu ya. Nah, sedangkan Islam kan tidak mengajarkan seperti itu ya Bu ya. Bagaimana hukumnya untuk Islam sendiri Bu ya? Baik. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum. Salam insyaallah. Semoga tambah anak yang soleh-solehah ahli surga semuanya. Enggak usah ragu. Tidak. Anda tidak boleh percaya dengan hitungan-hitungan seperti itu. Ya, wetonnya kurang, nanti anaknya kurang rizki. Ya. Tambah anak, tambah rizki insya Allah. Jadi, Anda tidak boleh percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Kemudian, sisi lain Anda harus punya adab di dalam memahamkan kepada orang yang sudah punya keyakinan. Sebab kalau sudah punya keyakinan semacam itu, repotnya dia akan punya prasangka buruk nanti. Di saat Anda melanggar, dia prasangka buruk kepada Allah. Wah, pasti kena nanti, pasti kena gitu. Akhirnya dihantui oleh was-was. Makanya fahamkan dulu orang tersebut. Orang tua Anda, mertua Anda, fahamkan bahwasanya itu tidak ada di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan kita harus hitung-hitung semacam itu. Semakin banyak anak, semakin berkah insya Allah. Kemudian ya, biarkan saja. Tidak perlu Anda pedulikan. Insya Allah besok Anda hamil lagi, bilang saja, saya sudah berusaha, tapi kenyataannya harus hadir lagi. Nanti kembar dua. Insya Allah anak soleh-solehah, dan mau bilang apa lagi? Jadi yang jelas Anda tidak boleh terbawa, ini kuncinya. Kalau ternyata Anda hamil setelah ini, Anda tidak boleh terpengaruh sekecil apapun dengan keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Tidak boleh sama sekali. Ya, nggak usah mikir yang nanti neton dan sebagainya. Neton itu kan hitungan Jawa itu hanya sebenarnya untuk mengetahui hari. Saya lahir Rebu Legi, nanti repotnya Rebu Legi nggak bisa nikah dengan Selasa Kliwon, misalnya. Nah, itu adalah hitungan-hitungan yang nggak boleh kita gunakan. Yang ada dalam menikah adalah istikharah. Ada mempunyai anak, dilihat sudah waktunya atau belum. Kalau belum, mungkin terlalu dekat, bisa menunda. Agar anak yang pertama sudah siap, sehingga anak yang kedua, anak yang kedua sudah siap, yang ketiga kesiapan kita. Jadi tidak atas dasar menunda kelahiran, bukan atas dasar keyakinan tersebut. Menunda kelahiran adalah untuk kemaslahatan anak, diperkenankan dengan cara yang benar tentunya. Sebab cara menunda kelahiran bermacam-macam, ada yang caranya salah. Akan tapi kalau Anda menunda kelahiran karena meyakini keyakinan tersebut, menjadi tidak boleh. Harus Anda langgar yang demikian itu, supaya Anda tidak berbawa kepada keyakinan-keyakinan yang salah. Jika ternyata setelah ini Anda hamil, Anda tidak boleh sama sekali terpengaruh dengan itu semuanya. Kalau ternyata setelah itu rizki suami Anda macet seminggu, maka setelah minggu kedua adalah akan lancar rizkinya. Husnudzon kepada Allah seperti itu. Tidak usah takut, jangan wah benar nih. Kalau benar nanti nyungsep beneran. Wah benar nih. Setelah melahirkan ternyata macet. Padahal itu hanya diuji Allah macet seminggu. Atau 2 hari. Atau sehari. Cuman gara-gara sehari dimacetkan Allah lalu su'udan. Ana inda dhanni abdi bi. Langsung Allah wujudkan macet selamanya. Maka ingat, jika suatu ketika setelah lahir anak yang ketiga, netonnya adalah tidak memenuhi sesuai dengan ini,
maka ketahuilah jika ada sesuatu dalam ekonomi Anda husnudzon. Berarti ini seperti orang yang berhenti mau lompat. Allah hentikan sesaat dari rezekiku, berarti esok hari akan diberi oleh Allah lebih banyak lagi husnudzon kepada Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.